Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Ya, kita masuk ke bagian berikutnya. Membahas yang ini, saudara-saudara. Sebenarnya apakah semua pengeluaran kita itu harus selalu menambah inventory atau tidak? Nah, tergantung pengeluaran kita itu masuk kategori produk atau period cost. Saya kasih contoh tadi, bayar gaji, bayar upah, bisa jadi ada yang jadi expense, ada yang jadi COGS. Kalau saya bayar gajinya pegawai, itu salaries expense. Tapi kalau bayar upah buruh, buruh itu langsung terkait dengan produk di pabrik. Berarti upah buruh itu nggak bisa saya debit wages expense, nggak bisa. Itu part of COGS, itu inventory harusnya. Pertama memang saya akui wages expense, tapi nanti itu harus di close. Nanti masuk ke inventory. Penyusutan. Biasanya yang dikenal penyusutan itu biayanya apa namanya? Depreciation expense. Tapi kalau itu penyusutan pabrik, pabrik itu kan langsung terkait dengan inventory. Nah, itu bisa jadi depreciation expense pabrik itu nanti ditutup masuk ke inventory. Semua biaya yang dikeluarkan dan terkait dengan produk yang dihasilkan atau dibeli itu disebut product cost. Makanya saya bilang, yang disebut product cost itu sebenarnya semua uang yang keluar sejak saya pengen dapat barang sampai barangnya saya dapat. Udah. Kalau sampai barang itu sudah saya dapat, saya masih tetap keluar biaya, itu namanya apa? Period cost. Kalau itu product cost, maka dia menjadi cost of inventory. Kalau dia period cost, dia jadi expense. Ini gampang akuntansi ya. Saya salah masuk, itu terlalu gampang. Ya. Jadi mundur karena merasa terlalu gampang. Biasanya mundur karena nggak kuat. Mundur karena terlalu gampang. Nah ini nih, lihat ya, product and period. Product cost adalah semua cost yang membuat kita bisa membawa barang siap kita jual. Kalau kita perusahaan dagang, product cost itu contohnya apa? Harga beli. Terus, selain harga beli apa product cost? Kalau kita perusahaan dagang, biaya angkut, asuransi mungkin kalau wajib. Tapi kalau biaya iklan itu period cost. Nah, kalau kita pabrik, produk costnya jauh lebih banyak. Harga bahan baku. Tadi apa? Upah buruh. Semua biaya di pabrik. Biaya listrik, biaya penyusutan, biaya satpam pabrik. Kalau satpam kantor, itu pasti apa kalau satpam kantor? Period. Oke, gitu ya. Jadi semua yang ada di pabrik yang terkait langsung dengan pengadaan barang itu jadi produk. Tapi yang di luar itu jadi biaya angkut. Produk atau period? Biaya angkut, produk atau period? Hah? Jangan langsung jawab. Biaya angkut pembelian atau penjualan. Kalau pembelian produk. Kalau penjualan pasti period. Nah, masalahnya period itu harus dibagi lagi. Selling, general, and administratif. Contoh selling expense apa? Biaya atau expense atau period cost yang terkait selling. Biaya angkut penjualan. Apa lagi? Tadi sempat saya sebut. Iklan. Honornya siapa? Honornya siapa? Sales, marketing. Bisa nggak biaya penyusutan masuk di selling expense? Kalau apa? Kalau beban penyusutan kantor itu biasanya sih, kalau nggak di general di administratif. Pertanyaan saya, mungkin nggak ada beban penyusutan untuk selling expense?
Kalau divisi marketing punya gedung sendiri, punya mobil atau furnitur sendiri, disusutkan, nah itu selling expense. Ya, jadi period cost juga harus dipisah loh ya, harus masuk setiap kelompok sendiri. Gimana ya caranya? Gak bisa dihafal di logika. Beban gaji belum tentu general expense atau administratif. Gajinya tadi marketing kan masuk selling. Upah satpam kan masuk JOGS. Tapi besarnya tadi ya, semua yang ada di proses pembuatan barang itu produk. Di luar itu period. Nah, period tinggal dilihat. Kalau untuk marketing, untuk selling, itu selling expense. Di luar itu ya GA namanya, general and administratif. Jadi yang kedua dan ketiga ini biasanya nggak dibagi sih, langsung jadi satu. Jadi selling, terus keduanya apa? GA, general and administratif. Ya, penyusutan kantor masuk GA. Di sini ada pembahasan khusus soal purchase discount. Tadi masih ingat ya? Ada jurnal purchase discount kan di kita tadi ya? Purchase discount itu saldo normalnya di mana? Halo? Purchase discount saldo normalnya di mana? Anda kalau lihat ini langsung jawab debit. Padahal ini kan jurnal menghapus purchase discount. Jurnal umumnya itu purchase discount ada di sisi kredit. Ini nih, ada akun namanya purchase discount. Hanya muncul di pencatatan periodik. Sekarang lihat, ada metode untuk mengakui purchase discount. Ada dua metodenya. Metode pertama itu disebut sebagai metode gross, yang kayak tadi, contoh kita. Ada metode net. Gampangannya gini, kalau gross, ada akun purchase discount. Persis kayak ilustrasi kita tadi, ada purchase discount di kredit ya. Betul kan? Itu gross. Tapi kalau kita pakai net, barang harga 100. Kemungkinan ada retur 2%. Berarti waktu saya jual, itu langsung 98%-nya kita catat. Ya, karena kita asumsi nanti ada pengembalian 2%. Nah, itu namanya net. Tapi kalau gross, kita nggak nyatat dulu purchase discount selama tidak ada purchase discount. Jadi dari awal masih 100%. Lihat nih. Beli 10.000. Kita sebagai pembeli loh ya, kan namanya purchase discount, berarti barang kita beli nanti kita kembalikan. Kita beli 10.000 ya. Kalau 2/10 kalau dibayar dalam 10 hari dapat potongan, tapi jatuh temponya 30 hari. Ya. Saya beli 10.000. Oke, saya beli 10.000. Ada kemungkinan diskonnya atau potongannya ya, diskon itu 2%. Tapi kan belum tentu saya bayar dalam 10 hari. Yang kanan ini metode net, ini berarti ya orang yang sangat beriman bahwa dia bisa bayar dalam 10 hari. Monggo, silakan. Berarti dia langsung purchase to accounts payable, tapi hanya 98%. Kan 2% dipotong berarti 98% kan? Sementara yang kiri ini masih hitung-hitung. Bisa jadi saya nggak kuat bayar dalam 10 hari nih. Ya sudah, bikin gross saja. Pilihan kok. Ternyata ya, yang bisa dibayar dalam 10 hari itu hanya 4.000. Itu hanya 4.000. Berarti yang kiri tadi kan belum mencatat purchase discount, betul ya? Dia belum menetkan, itu berarti dia tetap mengakui purchase discount. Yang kanan nggak perlu dong. Yang dari awal dia sudah menganggap saya hanya terima 98%. Berarti kalau ada potongan 2% atas 4.000, itu nggak perlu dihitung karena sejak awal sudah dianggap normal. Ingat, purchase discount itu saldo normalnya di 80 ini dari mana? 2% kali. Yang kanan, yang nggak perlu, ya langsung 98% dari ini nih.
Jadi ini dari 98% kali 4.000. Sampai baris 2 ada pertanyaan. Ternyata 6.000-nya dibayar di luar 10 hari. Yang kiri nggak terlalu masalah, karena sebenarnya dia sudah gross, sehingga nggak perlu ada jurnal tambahan ya, accounts payable to cash. Tapi dia nggak dapat potongan ya, 6.000. Yang masalah yang kanan, karena dari awal dia menganggap semuanya dapat potongan ya, ternyata 6.000-nya nggak dapat. Oke, 6.000-nya itu nggak dapat potongan. Tapi cash yang dia bayar kan sama kayak yang kiri ya, 6.000. Accounts payable-nya 5880 dari mana sih ini? Ada dua cara ngitung 5880. Tadi kan AP kita awal 9.800. Sudah di debit 3920. Berarti saldonya kan ini. Betul? Cara kedua gimana? Untuk dapat 5880. 98% kali 6.000. Nah, ada selisih 120. 120 itu mirip kayak kamu tidak memanfaatkan fasilitas. Berarti kamu rugi. Makanya namanya di situ purchase discount cost. Itu bagian dari other income and expense. Mirip kayak apa tadi? Inventory, overhead. Ingat ya, purchase discount loss istilah atau nama. Di sini nggak perlu ada karena memang dia tidak menghitung sejak awal bakal bayar dalam 10 hari. Itu perbedaan purchase discount kalau pakai gross. Ya, umum yang kita ketemukan sih ini. Nah ini yang baru. Saya yakin di PA belum jadi. Angka saya nggak tahu. Ajar angka ini baru. Banyak akun baru tuh, purchase discount loss. Bukan purchase discount loh ya, purchase discount loss. Itu berarti saya tidak memanfaatkan purchase discount. Harusnya kan saya manfaatkan ya, bayar cepat kan. Ini nggak bisa saya bayar. Kalau 10.000-nya saya bayar semua dalam masa diskon. Apa jurnalnya gross? Kalau 10.000-nya saya bayar dalam masa diskon. Berarti accounts payable 10.000, cashnya 9.800, betul ya? Purchase discount 200. Kalau semua saya bayar dalam masa diskon. Kalau yang kanan, semua saya bayar di masa diskon. Yang kanan jurnalnya gimana? Enak kalau yang kanan karena langsung AP to cash. Berapa? 9.800. Kalau semua saya bayar di luar masa diskon, yang kiri AP to cash 10.000. Yang kanan cash di kredit pasti berapa? Semua saya bayar di luar masa diskon. Berarti jangan lihat ini. Berarti cash di kredit 10.000. Padahal AP saya debit berapa? 9.800. Berarti 200-nya apa? Purchase discount. Jadi jangan hanya terpaku pada contoh di depan lo ya. Logikanya yang harus ditangkap. Sehingga ketika soal pilihan ganda itu muncul kreativitas si pembuat soal, tidak ada klaim, nggak pernah diajarin di kelas. Ya. Kotak-kotak tadi yang masalah soal inventory yang ada 3 kotak besar ya, yang kiri dan tengah sudah yang kanan. Yang kanan silakan, ada pertanyaan dulu.
Pernah dengar kan ya, first in, first out. Average, pernah kan ya di SMA, di PA juga. Saudara-saudara coba lihat ini. Ada 5 barang ya dengan spek yang berbeda. Oke, harganya ini 100, 200, 300, 400, 500. Anggap aja kalau saya beli semua, saya akan jual pada harga 1000. Ya, jadi ini marginnya lebih besar kalau untuk yang barang pertama dan seterusnya. Oke. Kalau ini barang yang benar-benar beda secara fisik, itu nggak bisa pakai yang namanya average atau FIFO, nggak bisa. Karena average atau FIFO itu sifatnya menggampangkan jurnal. Jadi itu asumsi. Average FIFO itu bukan sesuatu yang real. Itu membantu akuntan untuk mencatat atau menghitung. Jadi kita sekarang mau hitung berapa COGS, berapa ending inventory. Kalau barang saya jenisnya sama semua, hanya ada 10, gampang. Berarti kalau dia beli barang yang satu, harga pokoknya sekian. Barang yang dua, harga. Tapi kalau barang saya sudah ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan, maka kita akan kesulitan untuk tahu harga pokok masing-masing. Loh Pak, kalau beli di Indomaret tuh, kan di scan, keluar harga. Tapi yang keluar harga apa sih? Kalau di scan keluar di komputer dia itu yang keluar harga apa? Hah? Harga apa? Harga jual. Saya nggak yakin Indomaret itu nyatat harga beli ketika di scan keluar harga belinya. Berarti waktu dia scan dan dia pengen tahu harga beli, ya dia harus punya sistem yang kuat untuk tahu setiap barang itu harga belinya berapa. Itu kan sistem yang sangat-sangat rumit, ya, yang butuh effort lebih. Berarti kan butuh dibantu dengan asumsi aja. Asumsinya adalah, wes kalau barang yang dijual itu anggap aja barang pertama dibeli. Padahal yang dipilih pembeli kan belum tentu barang pertama kan. Nah, pakai aja FIFO. Atau kalau mau lebih gampang, di average saja harganya. Itu namanya metode average. Jadi FIFO average itu bisa dipakai kalau barang yang kita jual jumlahnya banyak, speknya nggak beda. Pulpen gitu, walaupun warna beda tapi sama semua. Tapi kalau yang kita jual perhiasan, nggak bisa pakai FIFO, nggak bisa pakai average karena beda barang satu-satunya. Nah, metode yang bisa dipakai untuk barang yang nggak bisa ditukarkan satu dengan yang lain, kayak contoh tadi yang perhiasan, itu metodenya mau nggak mau harus pakai yang namanya specific identification. Contoh ya, sekali lagi ya, saya beli atau punya 5 barang. Waktu saya beli itu harganya masing-masing sudah tertulis di sini. Speknya beda nih. Tapi semua saya pukul rata, saya mau jual 1000. Anda datang ke saya. Anda sebagai pembeli datang ke saya. Anda pilih barang yang nomor 4. Jurnal saya apa kalau perpecual? Ada 2 jurnal loh perpecual tadi. Cash to sales. Kedua apa? COGS to inventory. Oke, berapa cash to sales? Dia pilih barang nomor 4. Berapa cash to sales? Selalu pakai harga jual. Berapa COGS to inventory? Karena pakai specific identification, benar-benar yang dilihat harga pokok barang yang dipilih oleh pembeli, ya berarti COGS to inventory-nya 400. Karena barangnya nggak bisa dipertukarkan, itu unik masing-masing. Jadi specific identification ini benar-benar metode yang melihat pergerakan fisik barang, ya, melihat pergerakan fisik barang. Sekali lagi, Anda datang, Anda pilih barang ini, berarti saya akan nyatat cash to sell 1000, COGS to inventory 400. Datang lagi pembeli berikutnya, milihnya barang nomor 1, berarti gimana jurnalnya? Cash to sell 1000, COGS to inventory berapa? 100. Itu kalau specific identification. Berarti yang benar-benar dilihat fisik barang, harga pokoknya berapa, itu yang dicatat sebagai COGS to inventory. Kalau pakai periodik, nggak usah pusing dulu dengan COGS to inventory. Itu kan tadi cara catat ya.
Jadi sebenarnya kita belajar kita belajar average atau FIFO itu belajar untuk menentukan COGS. Specific identification. Ada pertanyaan? Menentukan COGS itu inventory-nya ya sesuai dengan fisik barang yang terjual. Bagaimana kalau saya punya barang 1 juta unit? Walaupun harga pokoknya itu beda-beda, ya bisa jadi harga pokok beda-beda itu karena saya belinya tidak pas saat yang sama. Inflasi lagi naik kan bisa jadi harganya beda umpama. Kayak inilah. Anggap aja ini semua barang sama. Ada 5 barang nih. Tapi harganya beda-beda karena saya belinya 2 bulan lalu, 3 bulan lalu dan seterusnya. Kalau cuma 5 gampang, Pak. Tetap aja pakai specific identification, tapi kalau 5 juta barang, 5 miliar barang kan sulit. Makanya kita dibantu dengan yang namanya apa ini? Asumsi. Anda mau pakai asumsi apa? First in, first out. Berarti kalau Anda pakai asumsi first in, first out, Anda nggak perlu lihat fisik. Datang nih pembeli pertama. Ini dipilih pertama kali. Yang dipilih fisiknya ini. Berarti saya kan cash to sales tetap pakai harga jual ya. Tapi COGS ini yang pertama ya. To inventory saya first in first out. Berarti saya anggap seakan-akan ini kan hilang. Seakan-akan realnya kan yang hilang ini. Berarti berapa ini? Ya, itu kalau saya pakai first in first out. Datang pembeli kedua. Pembeli kedua pilihnya barang nomor 2 umpama. Sama jurnalnya cash to sales. Yang atas, yang bawah. COGS to inventory. Ya, ini. Kan ini sudah hilang, berarti yang kedua ini kan kebetulan sama. Datang pembeli ketiga, dia pilih barangnya yang nomor 1. Berarti jurnal saya untuk COGS to inventory ini berapa? Yang hilang yang mana? Demikian seterusnya. Jadi Anda jangan dulu berpikir, akuntansi nggak real dong kalau pakai FIFO atau average. Loh, kalau kejual semua COGS-nya jadi berapa? Kalau kejual semua COGS-nya jadi berapa? 100 tambah 200, 300, 600, 1500 kan sama. Iya enggak? Justru kita digampangkan pakai asumsi di awal. Kalau kejual semua tuh 1500 semua kecatat. Jadi asumsi ini bukan berarti nggak real loh. Real kalau kejual semua. Kalau belum kejual semua memang pasti ada selisih. Tapi kalau memang Anda nggak rela pakai asumsi, pakailah apa? Cuma kalau barang Anda banyak, saya nggak yakin Anda mau pakai arus fisik. Itu ya. Nah, bagaimana kalau pakai average? Kalau pakai average, sebelum Anda jual, nggak boleh pakai last in first out. PSAK dan IFRS itu nggak suka last in first out. US GAAP boleh. Kenapa? Karena kalau last in first out cenderung kan harga paling belakang. Contohnya aja di sini ini yang paling tinggi kan. Itu income kita cenderung akan lebih kecil karena COGS akan selalu besar kan. Apalagi ya kalau inflasi naik terus barangnya. Pajak pasti nggak suka juga last in first out.
Jadi jelas bedanya ya antara yang asumsi dan arus fisik. Asumsi average dan FIFO kayak apa juga sudah saya lihat. Saya pengen bikin kamu saya hire jadi akuntan. Boleh nggak saya pakai average? Atau saya harus pakai FIFO atau gimana? Tolong kasih masukan. Boleh pakai apa? Average. Nggak perlu pakai FIFO ya? Atau gimana? Kenapa sih? Kasih pertimbangan. Saya jualan buah nih. Mau buat apa? Saingannya hoki. Ya, kamu saya hire jadi akuntan. Metode penilaian atau penghitungan mana yang paling pas buat saya? Apa? FIFO nggak ada loh ya, karena kan di Indonesia hanya ada FIFO dan average. Mana yang paling pas? Apa? FIFO. Kenapa? Cepat rusak. Oke. Anggap aja ini buah nih. Dan kata akuntan kita pakai FIFO. Datanglah pembeli. Ya, datang si baju ungu beli barang buah di saya. Dipilih sama dia. Yang segar itu yang ini. Yang segar itu yang ini nih. Diambil sama dia. Boleh nggak saya cegah? Tunggu. Pilih yang nomor 1 dong. Karena saya pakai FIFO. Kalau kamu pilih yang 3 atau kelima, nanti nomor 1 busuk. Artinya apa? Kalau masih berpikir, oh saya pilih FIFO karena takut buah yang pertama busuk, itu Anda masih berpikir arus fisik. Padahal kalau kita bicara average atau FIFO itu nggak perlu peduliin fisik. Berarti kalau Anda ngasih masukan ke saya jangan lihat arus fisik. Artinya sebenarnya dua-duanya boleh. Tinggal apa sih alasannya pilih average? Oh lebih praktis Pak. Atau pilih FIFO, oh biar yang catatan depannya langsung hilang Pak umpama ya. Tapi jangan pakai alasan buah itu Pak ya. Yang pertama harus dijual dulu. Emang pembeli boleh tak? Atau bisa didikte? Itu yang pertama tak beli loh, ambilan. Wah nggak laku, nggak hoki udah saya, bukan hoki lagi, nggak hoki. Ingat ya, jadi ini hanya asumsi loh ya, jangan campur adukan dengan fisik. Jadi walaupun pembeli memilih barang nomor 5, buah nomor 5, tetap kita anggap COGS-nya 100. Kalau kita pakai FIFO, dia milih nomor 5, kita anggap COGS 300 kalau kita pakai average. Nah ini implementasi yang lebih detail. Saya itu sudah record gak ya? Oh sudah. Ada pertanyaan dulu di contoh yang simple kanan itu. Nanti Anda akan ketemu kasus, ya. Nanti Anda ketemu kasus, apa? Bisa jadi lebih detail ya. Ini kan contoh dibuat gampang aja, ya. Contoh dibuat gampang aja. Oke. Ini diketahui nih, diketahui. Tanggal 2, pokoknya ini urutan waktu ya. Awalnya saya punya persediaan awal 2.000 kali 4. Terus saya beli 6.000 kali 4,4. Saya jual 4.000. Ya, 4.000. Di sini harganya berapa ya? Ini tergantung informasi soal harga jualnya berapa ya. Yang ini tuh harga apa? Halo, ini harga apa? Harga beli. Terus saya beli lagi 2.000. Sekarang saya tanya, secara fisik akhir Maret barang saya berapa secara unit? Secara unit barang saya berapa di akhir Maret? 2 tambah 6 tambah 2 kurang 4, berarti 2 tambah 6, 8, 8 tambah 2, 10, 10 kurang 4, 6.000. Ending inventory saya 6.000 unit. Tapi rupiahnya berapa? Tergantung kita pakai FIFO atau average. Langkah pertama saudara-saudara kalau dapat seperti ini, ya, langkah pertama kalau dapat seperti ini,
Hitung dulu ini nih, GAFS. Gimana? Udah saya hapus ya. Rumusnya GAFS apa? Inventory awal ditambah purchase, berarti 2 kali 4 plus purchase 6 kali 4,4, 2000 kali 4,75. Ketemulah GAFS 43900. Kita kan nanti akan disuruh ngitung COGS. Ya. Berarti cari tahu dulu GAFS. Ini khususnya dibutuhkan oleh siapa? Informasi GAFS ini. Pencatatan apa yang butuh hitungan kayak gini tadi? Periodik. Perpetual nggak butuh ini, nanti kita buktikan ya. Oke. Ini tadi specific identification harus dilakukan kalau barang kita itu unik. Kayak perhiasan, ya contohnya ya. Kalau kita pakai specific identification, maka saudara-saudara, soalnya harus lengkap. Tadi berapa saldo barang secara unit? 6 ya. Berarti soal tes Anda harus jelas. 6.000 itu terdiri atas barang yang harga pokoknya berapa. Kalau itu nggak ada, specific identification nggak bisa dihitung. Makanya di sini ada tambahan soalnya. Coba lihat. Dari 6.000 tadi, ada 1.000 yang harganya dibeli tanggal 2. Harganya berapa tadi? 4. Ada 3.000 yang dibeli tanggal 15. Harganya 4,4. Ada 2.000 yang dibeli tanggal 30. Harganya 4,75. Ya sudah, berarti 1.000 kali 4 sekian, 3.000 kali 4,4 sekian, dan seterusnya. Ketemu 26.700. Halo? 26.700 menurut informasi soal, itu angka apa? Angka apa? Ending inventory. Berarti bisa dong ngitung COGS. Caranya? Barang yang tersedia dijual, kurangi ending inventory. Iya kan? Rumus yang saya tulis di sini loh tadi. 43900 kurangi 26. Inilah COGS. Inilah COGS. Bisa nggak soal ini saya ganti atasnya? Saya ganti. Di sini kan informasinya, persediaan akhir terdiri atas 1.000 yang harga sekian, 2.000 harga sekian, dan seterusnya. Bisa nggak saya ganti? Total barang yang terjual 4.000 itu terdiri atas sekian yang harga pokok A, sekian harga pokok B, sekian harga pokok C. Bisa nggak? Bisa. Berarti dalam kasus itu yang sudah kita ketahui apa? COGS. Berarti pertanyaannya nanti bukan nanya COGS, tapi nanya COGS sudah bisa kita hitung kalau soal ini saya rubah. Kan ada 4.000 terjual tadi kan? 1.000 itu yang harganya sekian. Atau bisa nggak Anda tahu? Dari 4.000 yang terjual itu harga pokok 4 berapa, 4,4 berapa, dan berapa yang 4,75? Bisa nggak ketahuan? Paham pertanyaan saya? Bisa nggak kita dapat informasi harga barang yang terjual itu harga pokoknya berapa, ya, dari informasi yang terbatas ini? Harusnya bisa. Tadi waktu beli yang harga 4 ada berapa? 2.000. Kalau persediaan akhirnya tinggal 1.000 berarti terjual 1.000 kan? COGS 1.000 kali 4, catat 4.000. Yang harga 4,4 ada 6.000, di sini tinggal 3.000 berarti terjual 3.000 kali 4,4 berarti 13.200 ditambah 4.000 ya 17.200 COGS. Ya sementara ini 17.200. Yang 4,75 waktu beli 2.000. Di sini masih ada di gudang. Berarti ada nggak yang harga 4,75 terjual? Nggak ada ya. Berarti hanya terjual 2.000 kali 4, 1.000 kali 4 plus 3.000 kali 4,4. Berapa tadi dapatnya?
17.200 sama ya. Tapi kalau sudah diketahui COGS, pasti pertanyaannya apa? Bukan COGS lagi, berapa ending inventory. Gimana ngitungnya? 43.900 kurangi 17.200 pasti ketemu ini kan? Gitu loh. Jadi specific identification itu informasi barang yang di gudang berapa harganya atau barang terjual berapa harganya harus jelas. Kalau sampai di soal itu nggak jelas, nggak bisa ngitung specific identification. Soalnya bonus. Ya saya sampaikan ini risiko berarti. Kalau sampai saya lupa lengkapi soal, Anda pasti nggak usah mantap. Dia dapat bonus ya kan. Tapi ya itu konsekuensi ya dari informasi yang dilakukan. Itu specific identification. Ya. Tapi kalau pakai FIFO, nggak usah lihat slide belakang. 2.000 harga 4,75 dan kan 6.000 ya berarti 4.000 ke 4,4. Nah, ketemu ini. Itu kalau kita hitung dulu ending. Bisa nggak kita hitung dulu COGS-nya? Gimana cara ngitung COGS? First in, first out. Berarti 4.000 yang kejual terdiri atas 2.000 kali 4 plus 2.000 kali 4,4. Harusnya ketemu angkanya berapa? Kalau nggak percaya silakan dihitung. 2.000 kali 4, 8.000 plus 6.000 kali 4, 2.000 kali 4,4. Harusnya ketemu 16.800. Itu kalau kita pakai apa? First in, first out. Betul nggak 16.800 COGS-nya? Kalau 2.000 kali 4 plus 2.000 kali 4,4. Betul ya? Oke. COGS kita bisa ngitung ending inventory 43.900 kurangi 16.800 pasti ketemunya 27.100. Vivo ada pertanyaan? Kalau average
average. Hasilnya pasti nggak sama, saudara-saudara. Tidak harus sama hasilnya. Karena belum semua terjual. Kalau semua sudah terjual, harusnya berapa COGS? Tangkap nggak logika pertanyaan saya? Kalau semua barang ini terjual, kita nggak beli barang lain, semuanya terjual, harusnya COGS berapa? 43.900. Mau pakai metode apapun harusnya sama, mau spesifik, FIFO atau average harusnya sama. Ini yang spesifik, ya, ada pertanyaan spesifik ya. Sekarang coba lihat yang average. Saudara-saudara, sayangnya, ini kayaknya paling gampang ya. Sayangnya itu hanya yang namanya weighted average. Jadi weighted average itu barang tersedia dijual langsung dibagi unit. Udah gampang kan? Terjual berapa? 4.000, ya udah 4.000 kali 4,39. Ending inventory ya 6.000 kali 4,39. Tapi sayangnya itu average yang namanya weighted average. Kenapa saya bilang sayang? Rupanya ada average lain namanya ini nih, moving average. Weighted average itu dipakai oleh periodik, moving dipakai oleh perpetual. Ini yang saya katakan tadi, yang sudah dibantu hitung tadi ya. Ini itu weighted average. Sama hasilnya ya. Kalau perpetual lebih rumit. Walaupun gak rumit-rumit amat. Weighted average jelas ya. Milik periodik. Ini moving average. Namanya aja moving. Jadi dia bergerak terus. Average-nya bergerak terus. Coba lihat. Awalnya 2.000 kali 4. 8.000 ya. Terus beli harganya 26.400. Berarti ini ditambah 8 berapa? 26 tambah 8 berapa? 34.400 kan. Unitnya jadi berapa? 2 tambah 6 berapa? 8.000. Berarti harganya bukan lagi 4, melainkan 34.400 bagi 8. Ketemu berapa tuh? 4,3. Jadi setiap kali ada transaksi, rata-ratanya berubah lagi. Makanya disebut apa? Moving average. Kayak kamu nggak bisa move on, ya kan? Barang aja bisa move on. Ya. Oke, itu ya. Nah, coba lihat. Sekarang, kalau terjadi penjualan, apa sih tujuan kita ngitung pakai average atau FIFO tadi? Mau menentukan COGS kan? Kalau terjadi penjualan, pakailah harga rata-rata terakhir untuk COGS-nya. Berarti jangan pakai 4, tapi pakailah. Berarti waktu terjadi penjualan 4.000, COGS kita adalah 4.000 kali 4,3. Saldonya masih nggak berubah ya. 17.200 dibagi 4.000. 4.000 ini bukan 4.000 yang ini loh. 4.000 ini sisa. 8 kurang 4, ya kan? Ternyata tanggal 30 Maret beli lagi 2.000. Berarti secara unit barang kita ada berapa? 4 tambah 2. Berapa? 6 ya. Harganya berapa? 17.200 plus 9.500. Berapa harganya? 26.700. Berarti rata-ratanya bukan lagi 4,3 tapi 26.700 bagi 6.000. Berapa tuh? Berarti kalau ada penjualan di tanggal 1 April, anggap aja 1.000 unit. Berapa COGS-nya? 1.000 kali 4,45. Begitu terus, moving terus. Tapi dari sini kelihatan berapa COGS-nya moving average. 17.200. 26.700 ini apa? Ending inventory. Ya, ending inventory. Ingat selalu ya, ending plus COGS selalu sama dengan GAFS. Ini tambah ini pasti 43.900, betul ya? Kalau FIFO, yang saya tunjukkan di sini saudara-saudara, itu FIFO periodik. Ini loh, yang saya lihatin di sini itu FIFO periodik.
Yang sudah Anda catat tadi nih loh. Ya kan? Ketemu ending inventory 27100 dari mana? Dari ini nih. Yang paling bawah diambil dulu jadi ending. Oh, masih ada sisa 4. Ambil yang layer berikutnya. Ini endingnya. Oh, berarti COGS-nya ya tinggal selisih. Itu periodik. Masalahnya ada perpetual. Tapi satu yang harus diingat, mau pakai periodik atau perpetual, COGS dan endingnya harus sama. Kalau average nggak harus sama. Bukti tadi ya. Average-nya perpetual itu 26700 dan 17200. Kalau ini 26340 dan 17560 kan nggak sama ya. Tapi kalau Vivo harus sama. Ini 16800 dan 27100. Kalau ini sama 16800 27100. Bagian mana yang nggak paham di sini? Beli 2000 harga 4. Oke. Beli 6000 harga 4,4. Oke, ketemu 34400. Dijual 4000. First in, first. Berarti yang terjual itu ambil dulu yang paling atas. 2000 kali 4. Terus yang bawah ini harga 4,4, ambil lagi 2000. Ketemu 16800. Berarti yang tersisa itu adalah 6000 kurang 2000 kali 4,4 kan? Beli lagi harga 2000 kali 4,75 ya, tinggal ditambahin. Ya ini karena cuma 4 atau 5 baris ya, tapi kalau ada 10 ya sejelimet itu kita harus hitung satu-satu. Tapi ingat, sekali lagi kalau Vivo pasti COGS dan EI-nya, ending inventory-nya sama. Ya. Jadi sebenarnya nanti kalau UTS ya, selama itu yang diminta Vivo, Anda nggak perlu bingung ini periodik atau perpetual. Ya. Ini kan maksudnya UTS kan? Atau mau masuk tes? Sekalian. Ya, 16800 27100, 16800 27100 sama. Ada pertanyaan? Saudara-saudara, ini hanya memperlihatkan kita pakai Vivo, net income kita lebih tinggi. Jadi kalau ada LIFO itu paling kiri dia. Net income-nya paling rendah. Makanya di Amerika kalau Anda ngitung pajak, biasanya pakai LIFO. Makanya di Indonesia nggak boleh, di Eropa nggak boleh. Anda mau pakai Vivo atau average? Tadi kalau Anda jadi akuntan saya. Hah? Tergantung Pak. Kalau pengen harga saham naik, pakailah Vivo, kan labanya lebih tinggi. Ya kan? Tapi pajaknya tinggi loh, ya silakan milih. Masa mau enak dua-duanya? Ya. Ini hanya masalah kesalahan pencatatan ya. Understated itu maksudnya apa? Harganya harusnya 100, tapi kita salah catat. Kecatat hanya 90. Kita salah ya, salah catat. Terus akibatnya apa? Ini nih. Contoh ya.
Coba lihat kasus di depan, ada sales 10 juta, ada COGS 1750. Dari mana 1750? 1 plus 2, 3 juta, ya kurangi dengan ending inventory 1250. GP ini apa? Sales kurangi COGS, apa ini? Gross profit, betul ya? 8250 ya. Kalau ada expense 7 juta, income-nya 1350. Nah, coba lihat. Apa akibatnya kalau ending inventory salah catat? Anggap aja, nggak saya catat. Harusnya 1250, saya catatnya 0. Kalau ending inventory salah dicatat, harusnya 1250 tapi jadi 0, maka yang terjadi return earning itu apa sih? Laba ditahan itu apa sih? Itu laba tiap tahun yang diakumulasi. Laba 19, laba 20, laba 21 di total itu return earnings. Kalau laba kita jadi 0 kan kecil kan? Harusnya berapa ini? 1250, jadi kecil kan? Sehingga akibatnya apa ke return earning? Jadi kecil. Betul ya? COGS. Aslinya COGS berapa di sini? Karena saya salah, jadi berapa? Berarti apa? Overstated. Net income harusnya ada 1250. Karena saya salah, under. Ya kan? Jadi under. Bagaimana kalau saya salah catat purchase dan inventory? Apa akibatnya terhadap ending inventory? Understated. Harusnya 1250, dicatat lebih kecil. Apa akibatnya terhadap laba? Nggak ada akibatnya. Mau saya benar, kan tetap ya 1750 COGS-nya ya. Atau salah, COGS cuma 150, berarti laba nggak masalah. Iya kan? Laba nggak masalah. COGS, kenapa nggak pengaruh? Sama loh COGS-nya. Ini 1750, ini 1750. Ya. Jadi poin saya apa saudara-saudara? Silakan dihafalkan ini. Tapi saya sudah memberi penjelasan dari mana kok understated, kok bisa no effect dan semacamnya, ada semua di sini. Oke.